8 tahun berlalu, keberadaan 3 pelaku pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat masih misteri. Lalu apa penyebab lambatnya kasus tersebut? Kita sudah terhubung dengan Beni Mamoto, Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional. Selamat malam, Pak Beni. Selamat malam. Baik, Pak Beni, biasanya apa sih yang menyebabkan pencarian DPO, apalagi ini adalah orang sipil yang mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menyamar ataupun berkamuflase? Apa penyebabnya? Tidak seriuskah pencariannya? Pertama ingin saya sampaikan bahwa setelah ributnya masalah ini, kami juga mencoba membaca putusan pengadilan ya, baik di tingkat banding maupun kasasi. Memang ada beberapa hal yang menurut kami ada kelemahan penyidikan, penanganan TKP, kemudian pemeriksaan secara saintifik, crime investigation juga tidak maksimal dilakukan. Sebagai contoh, ditemukan sperma tetapi tidak diperiksa DNA-nya, kemudian CCTV dan sebagainya. Inilah kelemahan-kelemahan yang menyebabkan kasus ini dalam pembuktiannya tidak optimal. Nah, pertanyaan saya, anehnya kenapa diputus? Kemudian yang kedua, tentunya pihak pengacara ada upaya hukumnya untuk pra-peradilan dan sebagainya. Nah, ini kami belum cek apakah dulu pernah dilakukan. Nah, dalam konteks DPO, pengalaman kami sebagai penyidik, ketika kami tidak mendapati foto dari tersangka, maka kami mencoba untuk membuat sketsa berdasarkan keterangan saksi-saksi. Dari sudut dia melihat orang itu, kemudian dibuat sketsanya, nanti dicocokkan apakah sudah cocok seperti ini orangnya. Nah, setelah sketsa tersebut jadi, maka itu bisa disebarkan dalam bentuk DPO ke masyarakat, supaya masyarakat yang melihat kemiripan dengan foto itu bisa menginformasikan kepada aparat. Kalau misalnya kita lihat ada total 11 tersangka, yang 8 sudah ditangkap, sebenarnya gampang dong seharusnya buat sketsa dari ciri-ciri yang diberikan oleh rekan-rekan satu geng motornya ini. Betul, logikanya demikian memang. Jadi keterangan dari sesama saja itu akan lebih cepat untuk kita bisa membuat sketsa wajah. Dengan sketsa wajah itulah nanti bisa disebarkan kepada masyarakat. Nah, memang ini perlu dievaluasi, kami lihat cukup berat untuk jajaran Krim Polda Jabar sekarang ini, dengan di backup oleh Barreskrim Polri. Berat sekali karena apa? Kami melihat ini perlu penelusuran ulang. Perlu penelusuran ulang dari penanganan awal, siapa yang menangani, diserahkan ke siapa dan sebagainya, dan upaya yang dilakukan. Termasuk bagaimana untuk bisa menjawab pertanyaan dari publik maupun pertanyaan dari pengacara, seperti yang disampaikan dalam kutipan tadi. Baik, Pak Beni, menurut informasi bahwa sebenarnya di situ ada CCTV, tapi polisi menolak untuk membuka. Alasannya lebih tidak masuk akal lagi. Katanya tidak memiliki orang yang berkompeten untuk membuka CCTV. Apakah di sekelas Polres tidak ada orang yang bisa demikian, Pak? Tim untuk ahli IT, ahli forensik, digital forensik itu lengkap ada. Kalau mau tinggal meminta saja, entah ke Puslapfor, entah itu ke di Mabes ya, maupun di Polda, itu ada ahlinya. Dan itu hal yang biasa lah dilakukan. Tapi kalau memang benar terjadi demikian, tentunya penyidik yang menangani perlu mendapatkan sanksi ya, karena fatal sekali. Dampak dari tidak dilakukannya proses itu sangat fatal dalam penyidikan kasus ini. Baik, kami juga mendapatkan informasi dari salah satu tersangka atau terpidana yang saat ini sudah bebas, bahwa dia mengaku sebenarnya tidak kenal oleh pelaku dan korban. Dia ketika itu masih di bawah umur dan menerima penyiksaan dari polisi hingga akhirnya terpaksa mengaku. Ya, jadi hal ini tentunya kalau memang terjadi, pihak pengacara bisa mengadukan ke Propam
dan menurut informasi sudah diadukan juga. Kemudian juga kalau salah tangkap dengan bukti yang minim itu bisa lakukan pra peradilan untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka maupun penangkapan yang bersangkutan. Nah ini kami belum cek apakah dulu dilakukan pengujian lewat pra peradilan. Ini tentunya sangat diperlukan ya. Baik, Pak Beni, dari 8-7 tersangka divonis hukuman seumur hidup, kami juga mendapat informasi bahwa pada saat penangkapan tidak ada suratnya. Apakah itu tetap bisa dilakukan? Ya, yang pertama, aturan KUHP tetap harus dilakukan. Jadi apabila penyidikan dilakukan sudah mengarah kepada target-target tertentu, berdasarkan keterangan saksi, maka dengan identitas itu diterbitkanlah surat perintah penangkapan. Kecuali kalau di lapangan kemudian berkembang, orang yang ditangkap kemudian menunjuk satu lagi, nah daripada lari langsung dilakukan penangkapan, tetapi harus secepatnya diterbitkan surat penangkapan dan diserahkan kopinya kepada keluarga. Pemberitahuan itu harus ada ke keluarga. Baik Pak Beni, dari informasi juga kami ketahui bahwa sebelumnya menurut polisi, menurut Polres Cirebon, bahwa ke-8 tersangka awalnya kooperatif, memberikan keterangannya dengan baik. Namun pada saat berkasnya dilimpahkan ke Polda, kemudian mereka semua justru mencabutnya. Iya, betul. Kami juga menerima informasi itu ketika kami mengkomunikasikan penanganan kasus ini. Nah, ini juga perlu ditelusuri kembali. Faktor apa yang menyebabkan yang bersangkutan mencabut keterangannya. Saya pernah pengalaman dulu ketika memeriksa, pada awalnya yang bersangkutan mengaku, tapi kemudian setelah didampingi pengacara, dia cabut semua keterangannya. Untung kami sudah menyiapkan bukti lain berupa pemeriksaan DNA, sehingga saya sampaikan silahkan tidak usah ngaku, dengan bukti ini saya yakin Anda akan diputus dan akhirnya divonis oleh pengadilan. Jadi memang dalam hal ini penyidik tidak boleh mengandalkan pengakuan saja, harus diperkuat dengan bukti lain secara saintifik. Bahkan harus berpikirnya tidak usah orang itu ngaku, maka sudah bisa dibuktikan untuk diajukan ke pengadilan. Tiga tersangka yang sampai saat ini masih DPO adalah Andi, Dani, dan Peggy. Namun hingga saat ini polisi katanya belum dapat identitasnya secara lengkap dan jelas. Apa yang terjadi bisa sampai begitu, Pak? Ya, dalam hal ini tentunya kembali ya, kapan data itu diperoleh. Ini perlu dicek kembali. Apakah bisa jadi ke-8 tersangka dengan 3 orang ini ternyata tidak saling kenal atau bagaimana? Kalau tidak saling kenal, ini setelah saya membaca putusan pengadilan ya, di situ 2 geng motor ini mereka berselisih, kemudian ketika 2 korban melintas, dia memakai jaket yang ada logo atau nama dari geng motor lain yang menjadi musuhnya. Jadi bukan karena kenal, tetapi karena dia melihat pakai identitas itu maka diserang. Nah, dalam konteks ini mereka dalam keadaan mabuk, pengaruh minuman keras dan sebagainya. Jadi potensial untuk tidak kenal itu ada. Karena kondisinya dalam kondisi tidak sadar penuh seperti itu. Ini berdasarkan berkas ya, saya coba baca itu putusannya. Baik, tapi sebenarnya penelusuran seharusnya bisa dilakukan ke desanya atau ke kompleks perumahannya ya Pak ya? Betul, jadi untuk melacak ini setelah dapat informasi tentang identitas, makanya saya katakan perlu ditindaklanjuti juga dengan sketsa wajah ya, supaya nanti pihak desa juga bisa membantu mengidentifikasi. Nama boleh sama, ada 15 nama, tetapi dengan sketsa ini yang mirip yang ini, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas telah bergabung dan berbagi informasi bersama kami di iNewsroom. Selamat malam Pak.